betul. Nanti saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 6 sehingga anak-anak itu nanti paham bahwa surat Al-Kafirun itu bagaimana bunyinya. Kalau sudah mengenal tentunya kita harus bisa membaca. Kalau sudah membaca, sudah benar, tentunya kita harus bisa untuk mengerti artinya. Kalau sudah tahu artinya, kemudian menyimpulkan isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Surat ini karena pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu Rasulullah berdebat ya mengenai agama, yang mana surat yang terakhir itu berbunyi lakum dinukum waliyatin. Ya wis agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, tidak usah diperdebatkan masalah akidah. Soalnya mengapa? Akidah ini adalah keyakinan yang dianut oleh kita masing-masing, sehingga kita sebagai orang Islam tentunya harus menghafal surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini ya artinya hai orang-orang kafir. Nah, sekarang bagaimana, Pak? Apakah yang dinamakan orang kafir, Pak? Orang-orang kafir itu adalah selain orang yang beragama Islam. Ini harus hati-hati untuk mengutarakan. Ini ada 5 agama yang ada di Indonesia ya, ada Buddha, kemudian Kristen, Islam dan sebagainya. Itu kalian harus hati-hati. Wah, kowe orang Islam itu kafir, jangan. Itu adalah menyinggung perasaan orang. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kalian mengatakan, hei kamu kafir ya, jangan. Yang penting kalian itu adalah saling hormat menghormati, saling tolong menolong, saling menghargai. Sehingga dalam surat Al-Kafirun ini ditunjukkan kepada kita bertoleransi ya, saling mengenal, saling bergaul, saling berteman. Jangan sampai menyinggung tentang akidah. Walaupun kalian sudah melaksanakan sholat 5 waktu, misalnya ada teman datang di tempat kamu, misalnya sholat asar lah, kalian pamit, Mas, aku tak sholat dulu ya. Itu ada panggilan azan, karena azan ini adalah panggilan sholat yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kalian terus ngobrol sehingga lupa dalam sholat 5 waktu. Nah, oleh karena itu lewat surat Al-Kafirun ini mengingatkan kepada kita semuanya agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang surat yang pertama ya. Jadi Al-Kafirun tadi ayat yang pertama berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ini nomor 2, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyah. Ini baru kalian ini mengenal surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun, misalnya kalian ditanya surat Al-Kafirun itu menduduki tanya keberapa ya Pak ya, misalnya begitu. Oh, menduduki surat yang ke-109. Dan kalian harus bisa menghafalkan surat Al-Kafirun dibolak-balik dari bawah ke atas, atas ke bawah, itu harus hafal semuanya. Ini kalian kalau sudah paham dari atas ke bawah ke atas, insya Allah lancar dalam membaca surat Al-Kafirun. Mengapa demikian? Karena kalian sebagai seorang muslim tentunya setiap saat kita mengerjakan sholat 5 waktu disunahkan membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat
Al-Kafirun, Al-Lahab, dan kemudian Al-Lail dan sebagainya. Oleh karena itu kita jangan sampai orang Islam surat Al-Kafirun kok tidak hafal. Nah, inilah merupakan salah satu kesalahan kita. Bahkan di rumah pun kita ada yang namanya BTQ, baca tulis Al-Quran, membaca Al-Quran, baik itu di musola, di masjid maupun di rumah, didampingi oleh ustadz-ustadzah ataupun bapak ibumu di rumah. Jangan sampai kalian tidak belajar Al-Quran. Kemudian setelah itu kalian sudah tahu bahwa surat Al-Kafirun jumlahnya itu, ayatnya itu ada 6. Kalian harus hafal. Misalnya, kemudian yang pertama bagaimana bunyinya, yang kedua bagaimana bunyinya, yang ketiga bagaimana bunyinya, dan seterusnya. Kalau sudah hafal dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kalian dari bawah 6, 5, 4, 3, 2, 1, dibulak-balik, insya Allah kalian sudah bisa membaca surat Al-Kafirun. Dan kemudian kalau kalian tidak hafal dalam surat Al-Kafirun, kemudian apa yang lain ya bisa-bisa saja. Tapi karena materi ini materi mengenal surat Al-Kafirun, kalian pun harus bisa untuk menulis, membaca, kemudian tahu tajwid-tajwidnya, mana yang pendek, mana yang panjang. Kita harus bisa untuk melaksanakan ataupun menyesuaikan diri kita sebagai orang Islam bisa membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Nah, ini. Kemudian kalau kita lihat di dalam buku paket, di sini ada ya huruf ya mana yang bisa disambung. Halaman 5. Nah, halaman 5 ini ya ada huruf yang disambung dari akhir, dari awal, dari tengah. Ini kalian harus tahu. Coba dilihat itu ya, sambung di akhir, di tengah, di awal aslinya. Nah, ini kalian harus bisa untuk menulis dengan benar. Qaf misalnya, qaf di awal, qaf di tengah, qaf di akhir, disambung berbunyi ko. Ya. Nah, ini kalau kalian sudah sekolah di madrasah ataupun di madin ya, insya Allah kalian nulis kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ini dan seterusnya. Bisa lam panjangnya bagaimana, pendeknya bagaimana, dan kemudian ini sudah diatur di dalam penulisan tegak bersambung, yaitu ada di akhir, ada di tengah, kemudian di sini ada, kemudian huruf fa. Nah, fa ini asli, kemudian fa di awal, fa di tengah, fa di akhir, kemudian dirangkai disambung menjadi fa. Nah, kemudian berikutnya ini ada yang nomor 3, ka, juga sama. Kah ini di awal, gandeng toh, kah. Kemudian yang di tengah, bagaimana lihat itu. Kemudian di akhir berbunyi ka. Coba nanti ya, kalian kalau sudah berakhir jam ini nanti, kalian di rumah bisa belajar sendiri menulis, yaitu Arab bersambung. Jadi mana huruf yang tidak bisa disambung dan mana huruf yang tidak bisa disambung, baik itu ada di tengah, baik itu ada di awal ataupun di akhir. Oleh karena itu
karena kita sudah belajar surat Al